Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama seperti biasa marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul lagi. Yang alhamdulillahnya kita masih diberikan nikmat segala-galanya, dan salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Hulwah akan membahas tentang jalan tak terduga. Nah, dalam kehidupan kita gitu ya, terutama kehidupan aku yang udah mungkin hampir dikit lagi umur 25 tahun atau seperempat abad gitu kan ya. Mungkin di sini kita bisa telisik kembali gitu ya. Coba kita ingat kembali, pernah nggak sih Allah ngasih sesuatu ke kita yang mana itu nggak pernah kita sangka, yang mana itu kenikmatan yang di jalur yang nggak pernah kita duga sebelumnya gitu ya, yang nggak pernah kita rencanakan gitu ya. Nah, bisa jadi pernah ya gitu ya, entah kita ketika menghadapi ujian atau dalam pengambilan keputusan ketika pemilihan kuliah gitu ya, atau yang lainnya. Di mana saat itu posisi kita benar-benar pasrah setelah kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, ternyata ini loh yang Allah maksud, ternyata jalan ini loh yang terbaik buat kita gitu. Nah, disitulah kita benar-benar dibuatnya terharu sama Allah gitu ya. Maha baik Allah yang selalu memberikan kebaikan untuk hambanya. Pun pernah nggak sih kita merasa kecewa gitu atas awalan dari ketetapan Allah. Lalu ketika kita menapakinya gitu ya, nyusurin terus gitu ya, ternyata Allah memberikan sesuatu yang ternyata lebih baik buat kita, dan kita pun menjadi merasa malu sama Allah gitu ya, karena kita sempat untuk apa? Kita udah sempat untuk berprasangka buruk kepada Allah. Nah, kita jadinya malu gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita ke manusia aja gitu ya, kalau kita berbuat kekeliruan kepada manusia gitu ya, kita aja malu gitu kan ya, karena ternyata kita keliru. Nah, harusnya ketika kita berbuat kekeliruan kepada Allah, kita pun harusnya lebih malu lagi, gitu. Nah, maka di sini Ustadz Salim bilang gitu ya, bahwa segala luka dan kecewa tampaknya akan malu dan meniada ketika kita insyafi bahwa Allah yang Maha Mengatur tak pernah keliru, tak pernah aniaya, kayak gitu. Di mana dalam bukunya Ustadz Salim, beliau ketika berdiskusi dengan gurunya gitu ya. Jadi gurunya Ustadz Salim yaitu Kiai Haji Mu'tamid Khalil suatu hari pernah berpesan ke beliau, tak perlu engkau bercita-cita menjadi pegawai negeri kayak gitu. Lalu di sini Ustadz Salim bertanya dong, mungkin kita pun bertanya, loh kenapa? Kenapa nggak boleh kita bercita-cita untuk menjadi PNS atau yang lainnya gitu ya? Nah, sebab pegawai negeri itu rezekinya bisa dikira-kira di setiap gajiannya. Sedangkan orang bertakwa justru mereka yang rezekinya datang dari arah yang tak disangka-sangka gitu. Nah, di sini Ustadz Salim menyimpulkan gitu ya. Maksud di sini adalah yang keliru itu sebenarnya bukan pilihan kita mau menjadi apanya gitu. Bukan pilihan kita mau menjadi pegawai negeri atau yang lainnya atau karyawan swasta gitu ya. Yang mana dia beroleh bayaran gaji. Yang sungguh-sungguh keliru adalah ketika kita mentawakali pekerjaan sebagai satu-satunya jalan rezeki gitu. Jadi kita benar-benar memasrahkan bahwa ini loh satu-satunya jalan rezeki kita, gak ada yang lain gitu ya. Atau kita mentakrif bahwa rezeki kita sehanyasannya apa yang tertulis di lembar laporan gaji. Padahal ternyata ada yang lebih dari itu loh. Maka seperti yang kita ketahui bahwa Allah yang maha kaya lagi maha perkasa, Allah punya banyak banget gitu ya jalan untuk mengantarkan rezeki yang dia tetapkan untuk kita gitu ya. Betapa rugi misalkan kita beranggapan bahwa dengan melelahkan tangan dan kaki, pikiran, membanting tulang dan segala macamnya adalah satu-satunya jalan untuk agar mencukupi kehidupan kita gitu. Jadi sangat keliru sekali kalau kita beranggapan seperti itu. Juga sangatlah kasihan gitu ya jika kita mengira bahwa rezeki hanyalah berupa angka, hingga tak peka bahwa Allah mendatangkan karunia dari manapun yang dia suka gitu, dan dalam bentuk apapun yang dikehendakinya. Di mana dalam surah At-Thalaq ayat 2-3 Allah bilang, barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Maknanya gitu, menurut Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dari kebutuhan serta mengaruniakan rezeki dan dari arah yang tidak terduga-duga. Yakni dari arah yang tidak terlintas dalam benaknya gitu. Jadi mungkin yang kita kira ini nggak baik, tapi ternyata ini loh jalan terbaiknya gitu. Ini loh rezeki dari Allah yang nggak pernah kita sangka ternyata gitu. Jadi siapa yang hatinya dikayakan oleh Allah, yaitu zat yang maha kaya lagi maha perkasa gitu ya. Kata Dr. Fadil Ilahi dalam Mafatihur Rizq, niscaya tidak akan disentuh kemiskinan selama-lamanya. Jadi orang-orang yang dikayakan oleh Allah hatinya gitu ya, niscaya dia nggak akan pernah merasakan kemiskinan selama-lamanya. Dan siapa yang tangannya dipenuhi rizki oleh zat yang maha memiliki lagi maha memberi rizki, niscaya tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Nah sebaliknya gitu ya, beliau melanjutkan, siapa yang hatinya dipenuhi oleh zat yang maha kuasa lagi maha menentukan dengan kefakiran gitu, maka niscaya tak seorang pun yang mampu membuatnya merasa cukup. Dan siapa yang tangannya disibukkan oleh zat yang maha perkasa lagi maha memaksa gitu ya, niscaya tak akan ada yang mampu membuatnya luang. Jadi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kefakiran dan kelalaian, mau berusaha apapun dia, maka dia selalu disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia kayak gitu. Maka sebenarnya kekayaan sejati adalah kekayaan yang menenteramkan hati di dalam jiwa gitu ya. Bukan kayak harta atau tahta, tapi kayak hati. Hati yang selalu dipenuhi dengan kelapangan dan kesyukuran atas apapun ketetapannya kayak gitu. Sekecil apapun tampaknya terlihat kecil gitu ya, tapi kita akan mudah mensyukuri atas apapun yang Allah berikan karena itu pemberian dari siapa? Dari Allah gitu. Maka kita akan mudah sekali mensyukuri gitu ya. Kita nggak akan mengukur-ngukur kalau misalkan segini gitu ya. Kita kecewa atau yang lainnya. Terus kita juga bisa mencontoh dari Ibunda Hajar gitu. Beliau sangat berusaha sekali ya untuk mencari sesuatu untuk anaknya gitu ya. Bahkan beliau kan memutari Safa dan Marwah selama 7 putaran gitu ya. Beliau menyipitkan mata dan segala macamnya untuk mencari ada nggak sih sumber kehidupan entah makan atau yang lainnya yang bisa menghidupkan anaknya gitu. Bahkan beliau juga melihat ada nggak sih orang yang bisa membantu dia dan anaknya gitu kan ya. Nah, yang mana di sana dia juga membersamai keyakinan bahwa dia yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia dan anaknya gitu. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan keyakinannya dan amalnya. Maka ternyata mata air itu bukan keluar dari jejak-jejak yang ditempuhnya, bukan keluar dari lintasan yang dia lewati. Tapi ternyata yang tak disangka-sangka adalah mata air itu berada di dekat kakinya Ismail gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan kita jadi Ibunda Hajar, ya Allah kenapa nggak dari tadi sih gitu. Kenapa sih sampai harus muter-muter gitu kan ya. Bahkan mungkin kita akan merasa sia-sia gitu ya, udah jauh-jauh jalan ternyata rezeki yang didapat nggak dari apa yang kita usahakan gitu ya. Apa yang kita lewat, apa yang kita keluarkan tenaganya gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa mencontoh dari Ibunda Hajar gitu ya. Beliau tidak pernah sekalipun merasa lari 7 kalinya itu dari Safa ke Marwah gitu sebagai sesuatu yang sia-sia. Walaupun habis tenaganya, walaupun tidak ada hasil langsung darinya gitu ya. Demikianlah rezeki orang yang bertakwa gitu ya. Setelah mengihsankan amal dan menyempurnakan ikhtiar, maka serahkan hal selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dengan iman yang jernih gitu. Jadi kita yakin bahwa Allah lebih tahu di mana tempat terbaik. Kita yakin Allah kapan memberikan yang terbaik dan bagaimana cara yang terbaiknya menurut Allah gitu. Oleh karena itu gitu ya. Semoga dari sini kita paham gitu bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kita entah itu berupa kesehatan, entah itu berupa jodoh atau yang lainnya gitu ya. Di waktu terbaiknya gitu. Dengan cara kita tetap menjaga apa yang Allah izinkan atau apa yang Allah halalkan
dan kita tetap menjauhi apa yang Allah haramkan. Dan semoga Allah melimpahkan rizkinya kepada kita dan menjaga kita dari bermaksiat kepadanya, karena apa yang ada pada sisinya tidak bisa kita peroleh dengan bermaksiat kepadanya, gitu. Dengan begitulah sempurnalah kita merasakan nikmat atas apa yang telah diberikannya, dan jaga kehalalan dalam setiap apa yang menjadi kehidupan kita gitu. Jadi kita perlu memerhatikan lagi, kira-kira ini halal nggak sih untuk kita, atau ternyata itu haram untuk kita gitu. Karena ada hal-hal yang zaman sekarang itu ternyata terburamkan gitu ya, jadi ngeblur yang seharusnya haram, tapi banyak orang-orang yang belum paham sehingga jadi terhalalkan gitu kan, padahal itu tetaplah haram gitu. Maka di sinilah kita perlu hati-hati lagi, perlu lebih peka lagi gitu. Dan semoga kita bisa menjauhi hal-hal yang haram gitu. Mungkin itu aja dari Hulwa. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari ini, dan semoga kita bisa memaksimalkan amal-amal yang perlu kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.